secara global kewajiban seorang wanita di dalam rumahnya. Yang pertama, hendaknya dia menjadi ibu rumah tangga yang baik. Bukan jadi sosialita yang sibuk ngurus yang tidak perlu. Jadi yang difokuskan itu apa? Fokus nggenakno rumah tangga. Itu jadi perempuan itu begitu. Maksudnya ini tentang jadi perempuan yang baik. Senantiasa fokus apa yang perlu dia lakukan dengan keluarganya. Jadi suaminya, anaknya, rumahnya. Itu fokusnya, bukan yang lain. Ya, fokusnya itu kepada hal-hal yang perlu. Bukan kepada hal-hal yang di luar. Ya, boleh keluar hadir kajian atau yang macam-macam boleh. Tapi yang paling diutamakan itu keluarganya dulu. Misalnya, suaminya kalau pulang itu sering tidak ketemu dia karena dia pengajian. Dan banyak suami itu mengeluh hal itu. Ya, kadang-kadang kan ada suami yang mengeluh karena melihat istrinya ketika dia pulang, istrinya tidak ada. Arek pencilaan, ya, anak pampersnya tidak diganti sehari, ibunya ngaji. Lah itu berarti tidak fokus ke yang penting dia. Lain kalau sudah janjian dulu, ya, lain kalau sudah janjian dulu. Kalau sudah janjian lain, atau ada membantu. Tapi kalau si suami keluar, tapi dia si istri keluar karena pengajian. Walaupun sudah izin, tapi ada membawa hal yang tidak baik, maka lebih baik dia tidak hadir kajian di saat itu. Mungkin lebih baik dia hadir kajian waktu di saat suaminya sedang pengajian, sedang kerja kok pengajian. Misalnya suaminya kerja mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Ya jangan hadir kajian yang ba'dal asar. Cari pengajian yang pagi. Jadi suaminya pulang itu istrinya ada di rumah. Lah berarti dia fokus ke yang penting. Jelas ya? Kemudian qalilatal kalami li jiraniha, tidak banyak bicara dengan tetangganya. Ambek tonggone chatting. Ngobrol sama tetangganya, mbaduk. Ngebuk. Ya. Tahu mbaduk? Lu nggak dibadukan ya? Itu mbaduk namanya. Ngebuk juga, buk atau mbaduk sama salah satu itu. Ngebuk bukan ngebak. Kalau ngebak itu kan komputer, ngebuk ini. Buk di rumah di depan itu kan ada dua, itu paling enak loh kalau ambil delok wong liwat. Nah, dapat topik sudah. Aku gak ngerasani, Mbak, cerita. Nah, tonggo yang baik pun itu berpotensi membawa orang untuk ghibah dan lain sebagainya. Nah, sehingga istri yang baik itu yang tidak banyak bicara dengan tetangganya. Bukan sombong. Kalau ada masakan lebih, ya dibagi. Kalau ada kelebihan beras, diberi tetangganya. Tidak baik. Jadi di sini dimaksudkan ke tetangga itu yang baik, tapi tidak usah terlalu banyak kumpul. Nanti akhirnya lihat ada di rumah tetangganya hal-hal yang akan menjadikan dirinya meremehkan. Di rumah tetangganya misalnya ada hal-hal yang kurang baik. Misalnya entah itu asbesnya bocor, ya toh? Atau dapurane itu jelek. Nah akhirnya dia masuk rumah itu, tonggo itu loh, anu elek ya, loh. Akhirnya tidak baik. Jadi yang terbaik itu bantu sebisanya, tapi jangan terlalu banyak untuk cangkruk. Apalagi kalau masuk rumahnya, Masya Allah tidak boleh itu. Moro-moro mlebu ndek pawon. Oh tak anggap dulur apa nih? Bukan mahram tidak boleh. Wah aku mbak iku. Wah apa nih tidak bisa. Jangan biarkan itu. Ya, di rumah itu tahu-tahu tonggo masuk. Laki-laki atau perempuan? Apalagi laki-laki. Laki-laki atau perempuan? Jangan. Tahu-tahu masuk nyelonong itu tidak boleh.
Kenapa? Kalau dia perempuan, takutnya nanti ada fitnah sama kita. Lah kalau pas dia biasa masuk, terus istrinya kita lagi ndak ada, dia masuk. Gitu loh. Terus pas dia keluar, ada yang lihat, loh bojone kan pengajian. Kok metu dari rumahnya Fulan? Jenengan Mariatus metu kok ngarep. Bawa sepeda. Mari ngombe kopi. Solas fitnah sudah jadi. Fitnah, jadi tidak boleh. Ya, ala bisa itu karena biasa. Terjadinya perselingkuhan itu awalnya pasti ada. Oh, konco, tonggo, banyak tonggo, mangan tonggo itu. Makanya Rasulullah itu bersabda, zina itu dosa besar, tapi yang paling besar dosanya zinahnya tetangga ke tetangganya. Perselingkuhan itu dosa besar, tapi perselingkuhan terbesar adalah ketika tetangga dengan tetangganya. Karena mestinya tetangga itu seseorang yang bisa Anda jadikan sebagai teman atau bolo, malah pagar makan tanaman. Ya, nah, sehingga seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak ngomong. Ya, tidak banyak masuk ke mereka sama sudah. Menjaga kehormatan suaminya di depannya atau tidak di depannya. Jadi ketika ada suami, dia hormat ke suaminya. Ketika suaminya tidak ada, dia masih hormat ke suaminya. Jadi kalau ada suaminya, dia ngomongnya baik. Gak beler. Ya, tidak ngegas. Dia ngomongnya, enggak mas. Enggak mas. Mbok aku celuk sing hormat kok, jenengku Mas Hudi soalnya. Udah repot iki, Cak, gentin Cak. Karena celukan pinggir celuk jenenge Mas. Dipanggil yang baik, ngomongnya baik. Jelas ya? Tapi ketika suaminya tidak ada, dia baik ke suaminya. Contohnya apa? Di sini tadi ada, nanti kita bahas. Di antaranya di sini tidak mempersilahkan tamunya masuk ketika suaminya tidak ada. Dan tidak merasa kenal. Ya Allah, apiin. Ya. Lam tastafhimhu, enggak usah tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu tidak usah kata dibuka. Oh. Sing teko ganteng soge mana. Tidak usah dibuka dari belakang jendela. Siapa? Oh ya, tidak usah siapa. Mas, mboten wonten. Mas tidak ada. Terus saya nyari sampean. Oh, tambah ngawur ya. Mas keluar. Oh, kemana? Tidak tahu. Tidak usah gini. Sinten nggih? Tidak usah. Yo, kalau jilid ini cetakan Darul Minhaj itu jilid ketiga halaman 230 paling atas, bisa. Jangan tanya siapa ya, lapo kenalan dah, tidak usah. Kan tidak nyari istri, tidak nyari istri. Jadi istri itu tidak usah tanya siapa, ada nomornya yang bisa detail. Tanya siapa aja jangan, apalagi bukakan pintu. Masuk gak kerungu dari dalam, kerungu lah. Kalau enggak dengar ya nanti dipasang aja yang kayak di sebenarnya dewan itu sekarang kan kepada pemirsa kita segera landing, ya landing ini di Jakarta Soekarno-Hatta Airlines. Kan ada suara nih kapal pesawat nanti mundur, gak kerungu suara pak. Ngomong apa? Saya heran kok, apa mungkin mic-nya masuk gini? Ya jadi kalau naik pesawat itu kan begitu. Suaranya dia enak-enak loh sampai gak kerungu. Lah kalau ini pakai aja alat mic itu, kan ada. Sinten? Nggak usah takon sinten. Dari mana? Nggak usah tanya dari mana. Perlu apa? Nggak usah tanya perlu apa. Langsung aja, Mas gak ada. Oh, anu Mbak, saya ada perlu sebentar, nanti tolong disampaikan. Ya sampean sampaikan sendiri aja, sampean hubungi HP-nya. Nomor HP sampean berapa? Loh, HP suami saya. Wes, biar pulang. Gak enak. Kenapa gak enak? Sungkan kenapa? Anda ndak ngundang. Dia datang sendiri, gak janjian meneh. Sudah datang, gak janjian. Gak mesti nggak manfaat, akeh utange. Dia mau datang mau apa?
Nah mestinya dia kan janjian sama sohib antum, sama suaminya si perempuan tadi. Kan harusnya dia janjian. Enggak janjian enggak. Moro-moro saya tak nyampaikan sesuatu, enggak usah. Ini kitab Ihya, kutu Ihya. Ya, kitab Ihya yang ya, halaman 230. Jangan nanti dibilang saya ini yang anu. Enggak usah. Walam tu'awidhu fil kalam, jangan dipanjang-panjang. Apalagi sampai dipersilakan mah. Monggo Mas. Loh sampai kok kesusu? Kemarin keburu Mas, masuk dulu, kopi dulu. Terus ditemoni. Gak enak anu iku anak Pak Lek. Ya, pertama ya anak Pak Lek. Enggak bisa anak Pak Lek, anak bule, anak mbak, anak guru saya, anaknya baba, anak guru nih. Ini ayah, ini gurunya suami saya. Biar apa gurunya enggak punya nafsu. Selama masih punya nafsu jangan dibiarkan masuk. Oh, gak ono niku nek pun guru niku pun gak tahan nafsu, jare sapa anake pitu. Gak duwe nafsu. Gak ono. Sudah dasar, jangan kasih roti, kasih rotan. Itu bahasanya abah saya dulu. Wonten. Jangan kasih roti, kasih rotan. Begitu. Kenaan, jangan. Jadi istri-istri itu enggak usah. Mari masuk, kopi dulu. Kok keburu? Sampai kok tambah gemuk? Yo, apa sih? Loh, orang laki itu nangkepnya beda. Lah orang perempuan itu terlalu husnudon yang salah gitu. Husnudon yang tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Ditulisi warung nasi rawon, dodolan bangunan. Enggak tepat. Sate kambing. Tapi yang dijual lodeh. Ya, Pak. Enggak benar. Ya, harus tempat pada tempatnya, tepat pada tempatnya. Jadi tidak boleh ngawur itu dikongkon mlebu. Ini sampaikan ke istri jenengan nanti. Jarine habit. Kalau izin ke suaminya mau keluar itu dalam keadaan yang baik. Jilbabnya yang baik, bajunya yang tertutup, yang longgar. Kalau bisa baju hitam. Baju yang hitam. Baju hitam itu satu manfaatnya. Yang gemuk jadi kelihatan lebih kurus. Karena hitam itu menjadikan semakin kurus. Loh kan putih sunnah Rasul. Buat siapa? Buat laki. Perempuan itu sunnahnya ireng. Jangan dibalik. Yang laki. Yang perempuan pakai putih. Loh kan kenapa? Kalau putih kan bagus. Akan terjadi penampakan kalau putih itu nanti. Akan terjadi penampakan. Akan membayang nanti itu. Ya, akan terbayang nanti. Apalagi mohon maaf orang yang pakai baju putih enggak ngerti. Antara enggak ngerti atau memang wongnya rada ruwet. Antara dia terlalu tidak cerdas atau dia terlalu ruwet. Mohon maaf, pakaian dalamnya itu warnanya agak gelap. Tepak wis, kombinasi yang baik sekali. Bajunya putih, pakaian dalamnya gelap. Jadi ketok segala macam. Sudah gitu pengajian di malam hari dari belakang kena sentrong lampu sepeda motor sing liwat. Holas. Saudune ketok, Pak. Udun bisulnya kelihatan. Makanya perempuan bajunya hitam. Hitam yang paling bagus yang gimana? Yang tidak pakai macem-macem. Hitam tapi oren, payet, bros, ulo cilik. Ulo cilik. Waduh, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Hitam manis. Ya F+ itu tadi, F+. Hitam manis. Hitam tapi manis. Kalau mohon maaf, ibu-ibu di Kota Tarim begini, Masya Allah. Baju mereka hitamnya polos, los. Dan seperti bajunya manten, nyeret tanah. Jadi di belakang itu kira-kira nyisa segini, nyeret tanah. Supaya tidak kelihatan bentuk kakinya. Jadi setiap jalan, ya kan di sana pasir ya, bukan kotor seperti di sini, pasir. Jadi dikebaskan gini aja udah bersih. Ya, jadi kalau lewat itu, ya nyapu embong, Pak.
Lebih baik kotor baju daripada dosa. Jadi kalau lewat itu, hitam sudah motor. Kalau di matanya itu dikasih kerawangan. Jadi kelihatan tapi dia jelas, orang lain tidak jelas. Kan ada kacamatanya begitu. Ya, yang kelihatan, yang dari sini kelihatan jelas, tapi yang dari luar tidak jelas. Nek sik ndelok ya kebacut. Kalau ada laki yang masih lihat, ya memang kebacut, dia tidak waras itu. Makanya kalau dicek di dunia ini, tingkat pemerkosaan terendah, pelecehan terendah itu di daerah Jazirah Arab. Kenapa? Karena tidak ditunjukkan. Lah yang repot itu banyaknya terjadi karena banyak aurat dibuka, tapi ketika dilihat tersinggung. Loh kalau tersinggung, jangan dibuka. Kan begitu. Anda membuka, cari wong lanang. Anda membuka, kami melihat. Bukan saya, katanya orang laki. Orang laki itu gimana? Kalau Anda membuka, ya kami melihat. Matane, awake lho klambe nono. Ya, kok masuk kalah sama ayam? Ayam itu pahanya ditutup. Anda harus melewati mayatnya dulu untuk bisa melihat pahanya ayam. Pahanya ayam itu ditutup, Pak. Tahu doro? Tahu doro? Yang biasanya doro. Doro atau merpati itu. Ada yang pakai merpati kipas namanya. Sampai kakinya tuh ketutupan. Kewan loh ini. Lah kalau manusia, ya masih kalau Anda masuk ke satu fried chicken itu, kadang-kadang yang paha crispy itu kadang-kadang harganya 10.000, masih ada harganya. Lo kadang-kadang paha manusia itu gratis dilihat kan. Masih mahalan paha ayam. Ya apa sampean? Ya apa? Makanya bajunya yang hitam, kudungnya yang hitam. Diusahakan kalau hitamnya itu kalau bisa tidak pakai payet. Kalau pakai payet wis oke lah. Tapi yang paling baik tidak pakai payet karena masih menarik. Tasnya juga hitam. Bajunya hitam, tasnya oranye. Sik noleh, Pak, biasanya. Ya begitu. Ya. Kalau lewat jalan, bukan lewat jalan yang rame-rame. Kalau ada jalan yang lebih sepi, lewat jalan yang lebih sepi. Supaya apa? Supaya tidak tampak banyak kerumunan di sana. Ya, sampai Anda kalau lewat di jalan di kampung Lompongan Kota Tarim, itu kadang-kadang ada lompongan kecil, kalau ada perempuan lewat, mereka Anda papasan, salipan begini, papasan, mereka akan langsung hadap tembok. Jadi gini, enggak bakal begini terus mereka, enggak. Gini, mereka langsung hadap tembok. Kita suruh lewat. Begitu. Tapi kalau dia sudah mepet, kita masih jalannya selentengan, sandalnya langsung dilepas begini. Kon ngawur tak samble ke Mbak gitu. Gitu. Nah, jadi tidak tambah digawe atau perempuan itu merasa laki-laki itu suka melecehkan padahal mereka yang mengundang pelecehan itu. Kan begitu. Kan yang ngundang pelecehan itu siapa? Kan perempuan. Baik kelihatan langsung atau di Instagram atau di internet. Dan perempuan yang membuat nafsunya laki-laki itu tidak turun-turun, mau turun dinaikkan lagi, terus begitu, diundang terus. Lalu manusia laki-laki ini gampang terpancing. Karena normal, ya kalau terpancing dengan laki-laki itu tidak normal. Jangan mendengarkan, menaikkan yang berikutnya nih, jangan naikkan suaranya, ditinggikan suaranya perempuan di rumah. Suaranya apalagi di tembok yang pepet-pepetan, rumah yang di kampung yang mepet, suaranya jangan keras. Wes ditukokno jangan. Wis gak enak suarane. Dasteri bedah elek, mangka meneh. Suarane sak kampung. Ya, ndak baik. Dan tidak berusaha dekat dengan teman suaminya. Bahkan kalau semonane ya, karena yang saya lihat yang saat ini di antara yang terbaik ya orang wanita di Kota Tarim. Itu mereka kalau lewat naik motor, suami ngajak istrinya. Yang ini lewat teman dari si laki-laki, konco. Itu kalau mereka lihat ada istrinya, enggak ditegur sama dia. Wis pura-pura gak ketok. Kenapa? Supaya si istri kalau dipanggil yang laki-laki, supaya istrinya enggak noleh begini.
Nah, kalau misalnya lewat, ya misalnya lewat, sapa sing durung rabi kita kayak contoh cek Fahmi misalnya, Mas Fahmi. Fahmi ini kan belum rabi. Nah, kalau Mas Fahmi ini punya istri misalnya, terus lewat sama saya, ya kalau di kota Tarim saya kelihatan, tidak mungkin saya sapa dia kalau dia sama istrinya. Karena kalau saya, Mas Fahmi, nanti mungkin istrinya akan begini. Lu lihat itu loh, dijaga supaya tidak. Jadi gak nyopo aku. Tadi istrinya lihatnya fokusnya ke jalan aja. Kok tambah, ini roof, apa namanya? Sunroofnya dibuka, metung ini. Tambah dibuka. Bukan, tapi kalau misalnya ada yang lewat, itu tambah tidak disopo. Bukan karena saya sombong, tapi karena saya ingin bahwa saya tidak berharap istrinya akan lihat ke saya. Saking jogone, Pak. Saking jogone. Iya. Fokus juga selain rumah tangga, dia fokus juga untuk dalam ibadahnya. Jadi di rumah itu sholatnya tidak pakai diperintah dulu, tidak pakai ditanya dulu sudah sholat atau belum. Perempuan sudah pasti sudah sholat. Puasanya juga begitu, ngajinya juga begitu. Dia fokus ke anak-anaknya, ya, ya. Dan menjadi yang berikutnya menjadi qani'atan min zaujiha bima razaqallahu azza wa jalla. Dia ke suaminya terima. Ya, laki-laki itu. Anda kan laki-laki semua ini. Ya kan? Enggak ada penyusup kan di sini, enggak ada. Anda yang laki-laki di sini. Apa yang paling membuat laki-laki, suami maksud saya, paling hancur? Yang paling cepat membuat laki-laki hancur itu kalau diminta sesuatu yang dia tidak bisa melakukan, diminta oleh istrinya. Itu yang paling hancur buat seorang laki-laki. Tidak bisa beli mobil, bisanya sepeda, itu pun bekas belum selesai kreditnya. Wes bekas kredit itu rumah hari. Mas, kapan sampean bisa beli mobil? Ajur yang laki-laki. Akhirnya kalau dia cinta, ya dia akan repot segala macam supaya bisa mewujudkan. Karena dia repot, ya dia mewujudkan mobilnya ini dengan mobil mungkin yang harganya biasa. Karena harganya biasa, mungkin istrinya, Mas kapan punya mobil yang lebih baik lagi? Kalau nak hari ini. Ya, sehingga dianjurkan untuk tidak memaksa suami sesuatu di atas kemampuannya. Ya toh, sudah punya rumah, kepingin di perumahan. Ya toh, sudah punya, diminta lagi terus. Lah yang laki bingung. Dapat istri seperti itu. Jadi di antara kebaikan istri itu tidak minta sesuatu di atas kemampuan suami. Tapi suami ini jauh bodoh-bodohan. Suaminya punya duit tapi dikumpul dhewe. Dapurane omahe sudah bocor-bocor gak digenakno. Ini gregetno, ini suami gregetno ini. Jadi suaminya yang tahu diri, istrinya ya tahu diri. Suami saya belum bisa, ya sudah sabar. Suaminya ini, nanti kalau bisa saya utamakan dulu. Nanti kan yang kerja suaminya. Nanti kalau keperluannya rumah itu sudah cukup, nah maka nanti dia kalau beli untuk dirinya sendiri tidak apa-apa. Tapi sing wajib wis dilako. Tidak apa-apa jenengan beli sesuatu untuk diri jenengan sini yang macul siapa? Kan jenengan yang macul. Masa istrinya? Iya Beb, istri saya yang macul, saya yang di rumah ngomong anak. Mosok begitu kan enggak. Yang macul jenengan, yang ke pabrik jenengan, yang kerja jenengan, yang jenengan boleh merasakan hasilnya jenengan sendiri itu boleh. Tapi disikno sing perlu di rumah. Jelas ini. Kemudian di antaranya yang perempuan baik itu adalah anak yang sayang ke anaknya. Menjaga rahasia anaknya. Ini orang tua biasanya. Jangan nanti kalau ada tamu, iki nek tak kongkon. Mesti Bu, ngomong sama kancane. Jadi ada tamu ke rumahnya, kemudian anaknya lewat. Nah gitu. Iki Bu, ngomong ke tamunya. Ini kalau saya suruh ini, ada aja alasannya. Tuh, coba iso tak lebokno maneh nang weteng kon. Nah, itu tidak baik itu namanya. Itu ibu yang kurang cerdas, ya, kurang vaksin. Ya, tidak boleh. Qasiratal lisani an sabil aulad. Dia tidak panjang lidah untuk menghina anaknya di depan orang atau di belakang orang. Oh, ancene kon iku anak setan. Lah kalau anaknya setan berarti orang tuanya setan. Wong anaknya setan. Ya berarti bapaknya ibu setan.
Lah, menghina anaknya, membodoh-bodohkan anaknya, mendiskreditkan anaknya, menghina anaknya, itu juga tidak baik bagi seorang ibu. Jadi kalau mau mencubit ya Allah Ustaz. Nah, gitu saja. Oh, anjen iki arek anjen dadi arek pinter iki. Dadi pinter iki, cewek. Jangan goblok, bodoh, kanu idiot. Oh, jadi bodoh temenan anaknya. Ya Allah, sangat sangat cepat itu kualatnya. Rasulullah bersabda, saya ya sama Rasulullah SAW mengatakan saya sama perempuan yang perhatian ke keluarganya kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di surga. Saking dekatnya, kata Nabi Muhammad SAW. Yaitu seseorang yang menjadi budak suaminya, ya jadi bukan budak itu maksudnya diperbudak, bukan, yang mendahulukan suaminya, kemudian menjaga dirinya, juga memelihara, menjaga anak-anaknya sampai mereka jadi dewasa atau meninggal. Itu perempuan yang dicintai Rasul SAW. Bahkan orang yang ada di antaranya, orang yang nanti cepat masuk surga, perempuan, dikatakan sama Rasul, siapa ini? Kok cepat sekali masuk surga? Ya, Nabi Muhammad bertanya seperti itu. Malaikat mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ini perempuan cantik. Cantik. Ya, kalau perempuan cantik itu biasanya dia akan terbuka auratnya dan karepe dhewe. Ini cantik. Tapi tahu diri, nutup aurat. Tidak ketemu ke sini ke situ, tidak keluar rumah, di rumah terus jaga anaknya, jaga suaminya, mendahulukan suaminya, tidak terus minta yang macam-macam dan terus baik, ya. Dan dia punya anak yatim. Ya, sabar sampai akhirnya dia anak-anaknya itu tumbuh. Dia cantik loh. Maksudnya dia kalau mau nakal aja, wah ya sak kedipan wong iso kecelakaan di embung. Bingung nyetir, waduh ya Allah, bisa begitu. Tapi dia sabar, dia apa namanya? Dia sabar, dia baik, dia bertahan dengan anak-anak yatim yang ada di rumahnya sampai besar. Maka Allah berterima kasih padanya. Terima kasihnya Allah jangan disamakan terima kasih manusia. Okay? Terima kasihnya Allah beda. Allah kalau terima kasih itu balasnya lebih banyak dari yang dilakukan manusia. Jadi tidak sebanding, jangan dibandingkan dengan terima kasih kita karena kita dibaiki orang, karena terima kasih manusia biasanya itu lebih rendah dari pemberian orang lain. Jadi dengan ada satu orang ke sini, tadi Mas Irfan ke sini membersihkan karpet, saya cuman Mas matur suwun nih Mas, ya balasan matur suwun jazakallahu khair, tidak ada saya balas apa-apa, ya toh, nah. Terima kasihnya manusia ke manusia yang lain biasanya itu tidak sebanding dengan yang dilakukan. Tapi kalau Allah beda. Terima kasihnya Allah yang dilakukan segini, terima kasihnya itu sak lautan. Allah terima kasih ke perempuan yang menjaga anak-anaknya di rumah, dibalas surga sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Ya semoga bisa semoga diberikan. Ini masih banyak lagi, cuman kita cukupkan di sini dulu. Dan diantaranya juga ada suami jangan cerita ke orang lain tentang keistimewaan istrinya, jangan cerita si istri jangan cerita keistimewaan suaminya ke orang lain. Ojo cerita. Kalau katanya suami saya itu cari bojoku lho Mbak sampai cari bojoku. Wah, aku nek bojoku iku sampai istri saya tuh ya mohon maaf ya. Ibunya anak saya itu kan. Jangan. Enggak usah cerita istrinya dengan enggak usah istrinya enggak usah cerita suami enggak usah. Wis cerita lain aja. Kemarin Piala Dunia yang juara Indonesia ya. Iya. Topiknya ngawur aja. Jangan istri, jangan kecuali kalau memang perlu. Ya, tapi kalau ada dengan laki-laki jangan cerita istri Anda, enggak usah. Ya. Nah, kalau belum punya istri, ya jangan cerita apa belum punya istri. Yang punya istri jangan cerita istrinya. Yang punya suami, jangan cerita suaminya ke orang lain. Orang lain juga punya suami. Bisa jadi nanti akhirnya istri orang itu seneng sama suaminya. Jadi itu satu suami istri. A, B, pasangan. Pasangan yang ini suaminya galak, gak kerja,
gak sembahyang, gak sayang anak, ngamuk tok. Punya istri. Ya. Lah yang sini ganteng. Ya toh, mobilnya 2, LA-nya 3. Mikroletnya. Terus baik sama istrinya. Lah si istri yang suaminya baik ini terus cerita sama si istri yang suaminya jahat ini tadi. Terus saya diceritani, bojoku mbak ya Allah, bojoku mbak ya Allah. Akhirnya nanti ini seneng sama yang ini. Lah, salahnya sopo? Salahnya sopo? Si ini nanti seneng sama suaminya. Ya salahnya istrinya dia, celah apa ceritanya bojone? Lah apa? Ada apa? Terus terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Salah sing wae. Enggak usah cerita, suaminya enggak usah cerita. Enggak usah dikenal no. Ini istri saya, Mas. Ya. Wallahu a'lam.